Kalau kita lihat begitu ya tantangan di masa pemulihan ekonomi ini mulai dari inflasi, kemudian juga normalisasi kebijakan moneter hingga geopolitik ini juga kan menjadi satu tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata. Terutama kita lihat mungkin dari harga tiket pesawat yang sudah mulai naik, kemudian juga inflasi mungkin sudah mulai terasa begitu. Nah, ini langkah dari pemerintah agar sektor pariwisata bisa defensif dalam kondisi ini seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna kemarin bahwa kita harus menjelaskan what is inflation? Apa sih itu inflasi? Nah, ini yang harus kita jelaskan dengan detail kepada publik bahwa inflasi itu adalah terbagi beberapa bagian dan salah satu yang paling terasa dampaknya adalah yaitu inflasi di sektor pangan. Yaitu volatile food yang naik sampai di atas 9% ini tidak boleh naik lagi karena ini dipicu oleh ketidaktersediaan supply, ada disrupsi di rantai pasok dan ini harus kita perbaiki agar harga cabai, harga bawang, telur dan kebutuhan bahan-bahan pokok yang mensuplai subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner dan sektor pariwisata lain bisa kita pastikan ke depan dalam keadaan yang terkendali. Juga mengenai harga tiket pesawat. Ini dipicu oleh ketidaktersediaan penerbangan. Jumlah kursi yang terbatas. Oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan maskapai memberikan insentif agar jumlah pesawat ditingkatkan secara signifikan dan juga jumlah ketersediaan kursi terus kita tambahkan. Nah, ini adalah peran dari tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan, di mana resiliensi atau ketangguhan itu melalui program-program yang tepat kita hadirkan bekerja sama dengan sektor dunia usaha sehingga dampak tingginya harga tiket ini bisa di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini bisa lebih dimoderasi. Nah, kami terus bergerak dengan cepat, kami berbicara dengan maskapai penerbangan, kita undang, kita tanya apa yang diperlukan, langkah-langkah apa yang bisa didorong, mungkin Garuda percepat restrukturisasinya, untuk grup-grup lainnya, bagaimana kita juga bisa segera merealisasikan penambahan jumlah pesawat agar layanan kepada destinasi-destinasi wisata unggulan segera kita siapkan sebelum masa liburan di akhir tahun 2022 ini sehingga target harga tiket yang lebih terjangkau dan juga jumlah wisatawan mancanegara di 550 juta pergerakan, 1,8 juta wisatawan mancanegara ini bisa tercapai. Oke, baik. Sejauh ini koordinasinya seperti apa Pak Sandi begitu terkait dengan tadi ya tiket pesawat karena ini juga tampaknya menjadi concern nih dari para masyarakat begitu terkait dengan harga tiket pesawat yang sudah mulai tinggi. Padahal mungkin sudah ingin berlibur Pak Sandi tapi melihat kondisinya langsung berpikir ulang begitu ya. Sejauh ini seperti apa untuk koordinasinya Pak? Ya banyak yang udah mau healing, benerin feeling, karena ini yang menjadi suatu tren bagi anak-anak milenial dan generasi Z. Oleh karena itu, koordinasi kementerian dan lembaga terus kita lakukan dengan Kementerian Perhubungan, dengan juga pengelola bandara, otoritas yang terkait, juga kita dengan maskapai-maskapai, kita melihat bagaimana kita memberikan bimbingan, guidance bahwa market ini sekarang sangat membutuhkan dan demand yang sangat tinggi, bisa disebut sebagai revenge travel telah terjadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana di saat-saat yang sangat crucial ini, sangat strategis ini, semua pihak bisa bergandengan tangan. Dan harapannya juga tentunya dengan situasi geopolitik yang memicu harga aftur yang tinggi ini, kita bisa mendapatkan terobosan inovasi. Saya mendapatkan kabar juga ada upaya-upaya agar kita bisa mendapatkan supply bahan bakar yang lebih terjangkau bagi maskapai penerbangan dan juga bagaimana para maskapai penerbangan itu bisa didorong untuk memberikan layanan tambahan di saat nanti akan memasuki masa-masa puncak atau peak season.